Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Agus Manggala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan VLOOKUP, kemudian fungsi yang kita buat sendiri untuk kepentingan di dalam dunia engineering atau bidang teknik. Seperti yang bisa kita lihat di dalam layar kaca Anda, di sini saya memiliki steam table dari ASME, yang mana di sini nanti kita akan menentukan berapa nilai dari tekanan, kemudian volume, kemudian entalpi, entropi, temperatur, dan seterusnya. Nah, jadi penggunaan VLOOKUP ini sangat berguna di dalam bidang teknik. Kita langsung aja menuju ke TKP. Oke, di sana saya membuat tabel yang berisi item-item. Di sini hanya beberapa contoh saja yang saya gunakan. Kemudian di sini ada item yang akan kita cari, yaitu berapa nilai untuk tekanannya apabila yang diketahui itu temperaturnya itu 50. Nah, maka kita bisa mencari dengan cara kita memilih berapa temperatur yang kita gunakan. Misalnya di sini anggaplah 20 sebagai contoh. Kemudian di sini ada satuannya itu adalah MPa. Kemudian, nah ini kolom ini kita buat menggunakan fungsi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah fungsi yang bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hasil ini adalah hasil dari tekanan yang diperoleh pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat di sini untuk temperatur 20 itu ada di posisi tabel sini. Kemudian untuk tekanannya itu adalah 0,002339, sama seperti yang ditampilkan di sini. Oke, untuk contoh lainnya kita ambil 25 di sini. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang di sini. Jadi dengan menggunakan kombinasi VLOOKUP dan fungsi yang kita buat sendiri, itu akan sangat powerful apabila kita gunakan di dalam bidang teknik. Nah, bagaimana kita membuatnya? Silakan ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan namanya drop down ya, drop down. Ini saya menggunakan data, kemudian data validation. Kemudian di sini di bagian setting saya pilih allow-nya itu adalah list. Karena di sini ada banyak contohnya, maka di sini saya menggunakan list. Kemudian di bagian source-nya ini saya akan memilih temperatur yang akan kita gunakan. Sehingga nanti ketika kita ingin membuat nilai dari temperatur, tinggal mengklik bagian panah ke bawah seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Begitu juga dengan yang properties. Properties itu di sini. Ini adalah judulnya. Oke, sama seperti yang tadi, kita ambil di data, kemudian bagian data validation, kita tentukan berupa list, kemudian sumbernya kita cari yang bagian sini. Nah, sekarang tinggal kita klik OK. Jadi dua langkah ini sama menggunakan data validation untuk mempermudah kita di dalam menentukan parameter-parameter yang kita butuhkan. Seperti ini, misalnya tadi MPa, kemudian volume liquid, volume papernya, kemudian entalpi liquid, entalpi paper. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk nilai 25, nilai entalpi papernya adalah 25 kolom ke-6 2,547. Atau kalau misalnya supaya dia sama persis, oke, bisa kita begini kan, tuh sama, maka 2546,5. Oke, kemudian bagaimana kita membuat fungsinya? Nah, sama seperti yang kemarin,
itu saya mengklik developer, kemudian Visual Basic. Di sini saya membuat fungsi sendiri. Nah, di sini saya sudah buat fungsi function. Nah, jadi function di sini gunanya untuk apa? Untuk menentukan ini. Nah, jadi di dalam VLOOKUP itu dia membutuhkan yang namanya kolom. Tuh, lihat. Di sini kolom. Jadi kolom ini yang mengacu kepada nilai C4 itu harus dirubah menjadi angka. Jadi volume enthalpy vapor itu berada di di kolom ke-6 untuk tabel ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini untuk C4 itu adalah kolom ke-6 pada tabel yang berada di sini. Pada tabel E9 sampai ke M24. Kemudian di sini ada nilai false. False ini artinya exactly, artinya sama persis. Ketika kita memasukkan parameter, maka hasil yang ditampilkan itu akan menjadi sama persis. Kemudian C2 itu untuk menentukan parameter pertama. Kemudian di sini ada namanya tabel array-nya. Tabel array-nya itu dimulai dari mana kita mulainya? Dari kolom E9 di sini sampai ke M24. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini harus memiliki angka, ya, angka. Jadi harus berupa nilai sehingga bisa terhubung dengan VLOOKUP. Nah, ini adalah rumusnya, VLOOKUP, lookup value, table array, kolom index. Nah, kolom index ini adalah nilai C4. Kemudian range lookup-nya itu menggunakan false, artinya itu sama persis. Oke. Nah, jadi ini kodenya. Ini saya membuatnya. Jangan lupa untuk menentukan yang namanya parameter di dalam sini. Ya. Jadi by val satuan itu dalam kurung by val untuk nilai, karena nilai di sini dia menggunakan teks. Jadi by val nilai string kemudian integer untuk nilai satuannya ini. Ini nanti satuan akan diterjemahkan sebagai nilai yang bulat. Makanya nilai satuan itu memiliki variabel integer karena dia adalah bilangan bulat. Sedangkan untuk nilai yang kita masukkan di sini itu adalah string berupa tulisan-tulisan angka-angka ini. Jadi ingat, untuk string itu adalah tulisan atau teks, kemudian integer itu untuk bilangan bulat. Nah, coba perhatikan di sini, ini sangat simpel. If nilai MPA, artinya kita menggunakan MPA itu di sini. Tuh. Nah, jika nilai MPA, artinya nilai MPA itu maka kita rubah menjadi 2 tuh di sini. Jadi ketika MPA maka dirubah menjadi 2. Kemudian kita cari lagi. Ketika nilai dari satuan itu berupa PL atau vapor liquid atau volume liquid, atau di sini bisa kita lihat, nah, maka nilainya adalah 3. Nilainya adalah T3 dan seterusnya sampai nanti di T itu kita bisa ubah, misalnya di T yang terakhir itu menggunakan kolom ke-9 yang ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk para penonton bisa memahami dan membuat fungsi sendiri, karena dengan membuat fungsi sendiri di dalam Excel, kita bebas untuk menentukan fungsi-fungsi mana yang kita butuhkan. Karena tidak semua yang ada di Excel itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita butuh fungsi baru yang bisa kita gunakan sesuai kehendak kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan fungsi sendiri. Kemudian kita gabungkan dengan VLOOKUP untuk bidang teknik atau bidang engineering. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.